Halo Sound Mister, berikut Top 5 dengan sejumlah informasi terhangat selama sepekan kami hadirkan untuk Anda. Hari Pers Nasional yang tahun ini diperingati di Kota Medan menghasilkan rekomendasi peningkatan kualitas karya jurnalistik di tengah persaingan industri teknologi digitalisasi. Pers harus bebas dan bertanggung jawab. Hari Pers Nasional tahun ini diperingati di Kota Medan pada 9 Februari 2023 dan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Gedung Serbaguna. Pada peringatan kali ini ia mengingatkan agar insan pers berbenah untuk menghadapi tantangan besar melawan banjir berita disebabkan perkembangan teknologi digital, di mana kebebasan memberikan informasi bisa dilakukan oleh siapa saja dan diakses oleh siapa saja. Apalagi saat ini menurutnya belanja iklan sudah beralih ke digital sehingga membuat media cetak banyak yang mati. Sementara itu Ketua Dewan Pers Nini Rahayu dalam sambutannya juga mengajak insan pers pada momentum HPN untuk menghadirkan pers yang profesional, menegakkan kemerdekaan pers, meningkatkan karya jurnalistik yang harus menjadi penerang dan meningkatkan intelektual pembaca. Pada kesempatan itu juga Ketua Dewan Pers menyampaikan bahwa di tengah arus informasi yang begitu derasnya, kasus kekerasan jurnalis juga meningkat. Mengutip dari data Aliansi Jurnalis Independen, Nini mengatakan kasus kekerasan jurnalis di Indonesia pada tahun 2021 terdapat 59 kasus. Jumlah tersebut meningkat 37,21% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 43 kasus. Berdasarkan kasus tersebut, kekerasan terhadap jurnalis paling banyak berupa serangan digital, yakni 15 kasus, 14 kasus kekerasan fisik, 10 kasus berupa teror dan intimidasi, 5 kasus pengrusakan alat kerja. Nini berharap Hari Pers Nasional menjadi momentum bagi segenap insan pers untuk menghadirkan pers yang profesional dalam menyongsong tahun politik. Peringatan HPN 2023 juga harus menjadi ruang refleksi bagi pers untuk meneguhkan profesionalisme dalam penegakan kemerdekaan pers. Dia menuturkan bahwa jurnalis memiliki peran besar dalam upaya memajukan demokrasi di tanah air. Pers harus menjadi penerang, mampu meningkatkan intelektual publik, menangkal hoax, disinformasi, misinformasi maupun malinformasi. Jangan sampai semua informasi disebut hoax hanya karena perbedaan pendapat. Ia mengingatkan bahwa pers yang bertanggung jawab dimaknai dengan pemberitaan yang dikonfirmasi kebenarannya berdasarkan kode etik jurnalistik. Perhelatan Hari Pers Nasional juga ditandai dengan memberikan penghargaan kepada insan pers karena karya jurnalistiknya, serta memberikan penghargaan kepada keluarga yang dianggap sebagai tokoh pers yang selama ini hampir dilupakan, serta diberikan kepada kepala daerah. Penghargaan juga diberikan kepada Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi anugerah pena emas. Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan keputusan bersama gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Dewan Pers bersama pihak Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Penyiaran Indonesia. Terminal Amplas Kota Medan kini resmi dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk dioperasionalkan. Terminal yang dulu identik dengan preman dan banyak copet itu kini direvitalisasi dengan konsep modern yang bersih dan nyaman. Presiden Joko Widodo Jokowi meresmikan 2 terminal penumpang tipe A di Provinsi Sumatera Utara pada Kamis 9 Februari 2023. Kedua terminal tersebut adalah Terminal Amplas di Kota Medan dan Terminal Tanjung Pinggir di Kota Pematang Siantar. Ada yang menarik dari Terminal Amplas ini. Terminal Amplas yang pembangunannya dibiayai oleh Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN dan menghabiskan anggaran sebesar 43 miliar rupiah. Revitalisasi terminal penumpang tipe A ini dilaksanakan selama 3 tahun sejak 2020 hingga 2022. Penampilannya kini cukup memukau. Revitalisasi terminal ini memiliki tampilan yang modern yang menitik beratkan pada konsep mixed use, yaitu pengembangan terminal yang terintegrasi dengan pusat perekonomian seperti mall, hotel, dan lain sebagainya, serta sistem pembelian tiket secara elektronik. Tampilan juga bersih dan elegan. Terminal Amplas yang dulunya cukup alergi untuk dikunjungi karena identik dengan kekumuhan, kegaduhan, kesemrautan kendaraan, serta image banyaknya para copet berkeliaran. Dengan konsep modern yang sekarang ditawarkan, sepertinya image tersebut perlahan mulai berkurang. Presiden Jokowi menekankan agar penggunaan transportasi umum seperti bus menjadi budaya masyarakat dan mengharapkan agar setelah dibuka fasilitas publik ini dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Presiden pun mendorong pengembangan dan penggunaan transportasi massal di kota-kota besar lainnya sehingga mengurangi ketergantungan kepada kendaraan pribadi sehingga dapat menekan kemacetan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mendukung penuh permintaan Presiden Republik Indonesia mengubah citra terminal banyak preman, apalagi terminal bus sangat dibutuhkan bagi masyarakat Sumatera Utara.
Sebanyak 18 proyek penanggulangan bencana senilai sekitar 6 miliar rupiah dikerjakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Kota Pematang Siantar kini menuai persoalan. Disinyalir proyek tersebut dikerjakan tanpa surat keputusan atau SK Kepala Daerah terkait penetapan tanggap darurat. 18 proyek penanggulangan bencana senilai sekitar 6 miliar dikerjakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Kota Pematang Siantar. Disinyalir tanpa surat keputusan atau SK Kepala Daerah terkait penetapan tanggap darurat. Salah satu dari 18 proyek penanggulangan bencana itu terletak di Jalan Jawa, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat. Sesuai pantauan, proyek tersebut telah selesai dikerjakan. Namun pelaksana tugas Kepala Dinas PUTR Dedi T. Setiawan hingga saat ini belum menjawab konfirmasi tersebut. Konfirmasi melalui pesan aplikasi WA kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Kepala BPBD Kota Pematang Siantar Agustian BLC Hombing yang ia ketahui bahwa 18 proyek tersebut merupakan kegiatan tahun lalu. Kabid RR Guntur Damanik tidak membantah informasi tersebut. Proyek penanggulangan bencana tersebut tidak dikerjakan oleh BPBD. Hal itu juga pernah terjadi tahun 2021. Hal itu disebabkan keterbatasan SDM. Menurutnya seharusnya proyek tersebut tidak bisa dikerjakan tanpa adanya SK Kepala Daerah terkait penetapan tanggap darurat karena SK menjadi dasar pengerjaan semua proyek. Terpisah dikonfirmasi mengenai kebenaran informasi tersebut, PLT Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Pematang Siantar Ari Sembiring mempertanyakan proyek tahun kapan proyek tersebut. Ketika disebut tahun anggaran 2022, Ari mengatakan agak sulit menjawabnya. Menurutnya ia tidak begitu memahami riwayat pekerjaan itu. Proyek penanggulangan bencana yang disinyalir dikerjakan tanpa SK ini sepertinya semakin sulit untuk membuka tabir. Tiba-tiba saja para perangkat yang berkaitan dengan isu tersebut sulit dikonfirmasi melalui pejabat yang terkait. Kepala Inspektorat Kota Pematang Siantar Heri Okstarizal yang dikonfirmasi Mister mengatakan bahwa sampai saat ini belum menerima laporan atau pengaduan terkait 18 pekerjaan proyek bencana yang belum dibayar kepada BPBD Kota Pematang Siantar dan bahkan Dinas PUTR mengakui tidak mengetahuinya. Kelas BPJS Kesehatan kini secara resmi dihapus. Menteri Kesehatan Budi Gunadi memastikan penerapannya secara bertahap akan dimulai tahun ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan penerapan kelas rawat inap standar atau KRIS BPJS Kesehatan akan mulai berlaku pada tahun ini secara bertahap. Melalui skema ini, riwayat inap BPJS Kesehatan bagi para pesertanya yang selama ini berdasarkan sistem kelas 1, 2, dan 3 akan dihapus. Ruang rawat inap yang disediakan pihak rumah sakit pun harus sesuai standar. Penerapan penghapusan kelas BPJS ini akan diterapkan bertahap mulai tahun ini. Standar ruang rawat inap yang paling signifikan berubah adalah semua rumah sakit harus membatasi jumlah tempat tidur di ruang rawat inap hanya sebanyak 4 tempat tidur. Hal ini untuk memberikan layanan yang baik buat masyarakat. Jangan terlalu sesak. Budi memastikan dengan penerapan kelas standar ini tidak akan ada perubahan tarif iuran BPJS Kesehatan pada tahun ini bagi para pesertanya. Kebijakan penghapusan kelas 1, 2, dan 3 rawat inap BPJS Kesehatan akan segera dilaksanakan setelah rampungnya revisi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Perpres ini akan mengatur penerapan kelas rawat inap standar. Perpres Nomor 82 Tahun 2018 sebetulnya sudah direvisi pemerintah sebanyak 2 kali hingga aturan yang terakhir muncul adalah Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Perpres 64 Tahun 2020 itu mengatur kenaikan tarif iuran jaminan kesehatan atau JKN. Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN, Mutakin menjelaskan meski revisi Perpres Nomor 82 Tahun 2018 kali ini juga dilaksanakan untuk yang ketiga kalinya, namun sebatas untuk pengaturan penerapan KRIS, sedangkan ihwal penyesuaian tarif iuran tidak dibahas untuk penerapan tahun ini. Terkait iuran, sebagaimana arahan Presiden dalam penghitungan direncanakan tidak ada perubahan iuran sampai 2024. Dengan demikian, revisi Perpres itu kini akan memasuki tahap pembahasan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Setelahnya, sesuai prosedur akan ditandatangani Presiden Joko Widodo untuk ditetapkan tanggal berlakunya. Draft sudah ditandatangani dan akan dibahas dalam rapat harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Turki berduka gempa berkekuatan magnitudo 7,8 mengakibatkan ribuan meninggal dunia. Gempa terdahsyat ini bahkan dituding sebagai buatan manusia dan Amerika sempat disebut-sebut sebagai pelakunya.
Korban tewas akibat gempa dahsyat yang melanda Turki dan Suriah kini melampaui 21.051 orang. Sebanyak 17.674 korban meninggal dunia ditemukan di Turki, sementara 3.377 di Suriah. Para ahli khawatir jumlahnya akan semakin meningkat, apalagi hawa dingin yang saat ini melanda menghambat pencarian ribuan orang yang masih tertimpa bangunan dan mengancam nyawa korban gempa lain yang tak memiliki tempat berlindung serta air minum. Gempa dengan magnitudo 7,8 yang mengguncang Turki dituding ulah manusia. Tudingan soal gempa hasil rekayasa antara lain muncul dari wali kota Ankara, Ibrahim Melih Gökçek. Gökçek lewat akun Twitter menyebutkan ini bukan kali pertama bagi Turki menjadi target gempa buatan manusia. Ia berpikir ini mungkin gempa hasil rekayasa manusia. Sementara itu, White Helmets, sebuah organisasi sukarelawan di Suriah, mengungkapkan total korban jiwa di Suriah naik menjadi 2.992. Jika dirinci, 1.730 korban jiwa berada di daerah yang dikuasai pemberontak di barat laut. Kemudian 1.262 korban jiwa lainnya berada di bagian yang dikuasai pemerintah Suriah. Sejumlah pihak menuding Amerika Serikat dengan teknologi HARP miliknya menjadi dalang gempa tersebut. Tudingan itu antara lain muncul dari para penggiat teori konspirasi. Belakangan Gökçek ternyata juga mempercayai teori tersebut. Masih dari akun Twitternya, Gökçek membagikan sebuah video YouTube berisi penjelasan soal HARP. Meski hal itu menurutnya harus ada investigasi soal ini. Mengutip halaman resmi Stanford, beberapa gempa memang dapat dibuat oleh manusia. Salah satu kota di Amerika Serikat yang pernah cukup sering mengalami gempa buatan manusia adalah Oklahoma. Hal tersebut terjadi karena injeksi air pembuangan dari tambang minyak dan gas. Air tersebut diinjeksi ke kedalaman 7.000 kaki di bawah tanah di utara dengan Oklahoma dan selatan Kansas. Seismolog dari Lembaga Pemantau Geologi Amerika Serikat atau USGS, Susan Shock, menyebut gempa di Turki sangat merusak karena lokasi dan kedalamannya yang dangkal. Gempa yang dekat dengan magnitudo 8 tidak umum terjadi pada sistem pertahanan sesar dangkal, dan karena kedekatannya dengan pusat populasi dapat sangat mematikan. Demikian Top 5, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan berita terhangat setiap pekan. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.